Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam kajian tafsir Al-Quran. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian atau kajian tafsir dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman. Kita sampai pada ayat yang ke-230 ya 231. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisa وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Ya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Wa idza talaqtumun nisaa, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, lalu sudah mendekati masa iddah talak mereka sudah berakhir, ya. Jadi masa iddah talak wanita yang diceraikan oleh suaminya, talak 1 ataupun talak 2, maka masa iddahnya itu 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Ya. Kalau setiap bulannya 1 kali haid berarti 3 bulan. Ya. Berarti masa iddahnya itu 3 bulan. Artinya masa iddah itu masih ada hak suami untuk kembali rujuk kepada istrinya tanpa melakukan akad yang baru. Kenapa? Karena masih hak suami untuk rujuk kepada istri. Itu kalau masih dalam masa iddahnya. Tapi kalau sudah berakhir masa iddahnya, maka ketika itu suami tidak punya lagi hak untuk kembali kepada istrinya atau tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya. Oleh karena itulah kata Allah dalam ayat ini, fabalagna ajalahunna, maka apabila sudah tiba waktunya, artinya sudah tiba berakhir masa iddahnya wanita yang diceraikan oleh suaminya, fa'amsikuhunna bima'ruf,
Maka Allah perintahkan kepada para suami, ya, ketika mendekati berakhirnya masa iddah, maka Allah perintahkan para suami untuk rujuk kepada istrinya dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Artinya rujuk kembali kepada istrinya sehingga tetap masih dipertahankan usia pernikahan itu. Tapi dengan cara yang baik, ya, bukan rujuk dengan cara yang tidak baik. Ya, semuanya harus dilandasi dengan akhlak yang baik, dengan niat yang baik. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau kalau suami itu tidak mau rujuk kepada istrinya, memilih untuk menceraikan istrinya, maka ceraikanlah juga dengan cara yang baik. Ya, jadi seandainya suami lebih memilih untuk menceraikan istrinya, maka sang suami juga harus menceraikan dengan cara yang baik. Ya, inilah yang Allah SWT perintahkan kepada para pasangan suami istri. Jika terjadi hal-hal misalnya yang tidak bisa lagi didamaikan oleh para pendamai dari kedua belah pihak, lalu terjadilah perceraian, maka jika suami itu masih mau kembali, maka dia punya hak untuk kembali dengan cara yang baik tentunya. Seandainya dia memilih untuk menceraikan istrinya, maka sang suami pun juga harus menceraikan dengan cara yang baik. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Wala tumsikuhunna dirara lita'tadu. Dan janganlah kalian, ya, merujuk kepada istri kalian, ya, dengan tujuan untuk memudaratkan istri-istri kalian. Ya. Jadi seandainya seseorang itu mau tetap kembali setelah dia menceraikan istrinya, lalu ingin kembali rujuk kepada suaminya, istrinya, maka hendaklah dia merujuk dengan cara yang baik. Ya, kembali dengan cara yang baik, juga ada etikat baik untuk saling memperbaiki satu dengan yang lainnya, bukan untuk memberikan kemudaratan kepada sang istri. Ya, tidak boleh sang suami sewenang-wenang karena dia yang memberikan nafkah misalnya, atau karena dia sebagai pemimpin keluarga dan seterusnya, tidak boleh dia sewenang-wenang kepada istrinya. Ya, misalnya tujuannya bukan untuk membangun rumah tangga yang lebih baik lagi, tapi justru untuk memberikan kezoliman atau memudaratkan istrinya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Maka siapa yang melakukan demikian, yaitu rujuk kepada istrinya tapi dengan cara yang tidak baik, dengan niat yang tidak baik, untuk hanya sekedar memberikan kemudaratan kepada sang istri, maka dia telah menzolimi dirinya. Artinya siapa yang berbuat zalim kepada orang lain, pada hakikatnya dia telah menzolimi dirinya sendiri. Ini yang harus kita pahami bersama, khususnya para suami. Janganlah kalian, atau janganlah kita memudaratkan kita punya istri, ya, karena kemudaratan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah kembali kepada kita. Ya, karena apa? Karena balasan keburukan itu juga akan dibalas juga dengan keburukan. Sebaiknya balasan kebaikan itu juga dibalas karena kebaikan yang kita lakukan. Wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Maka janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai permainan. Ya, jadi hukum-hukum Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi itu jangan dijadikan permainan, jangan dianggap sepele. Itulah hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kalian atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Ya, jadi termasuk juga dalam perkawinan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk
mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan itu. Wa ma anzala 'alaikumul kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kalian ya melalui apa yang Allah turunkan kepada kalian yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sunnah Al-Qur'an dan sunnah ini adalah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk digunakan sebagai sarana untuk memberikan nasihat kepada umat manusia secara keseluruhan dan umat muslim kepada secara khususnya. Jadi Al-Qur'an Sunnah merupakan nasihat ya ad-dinu an-nasiha ya sebagaimana Nabi bersabda agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, maka kami mengatakan untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya untuk Allah, Rasulnya ya lillahi wa li rasulihi ya wa li kitabihi dan juga untuk kitabnya ya wa li a'immatil muslimin dan untuk pemimpin kaum muslimin wa ammatihim dan seluruh kaum muslimin secara umum. Itu agama. Agama adalah nasihat. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatunya. Ya, termasuk juga dalam masalah perceraian, masalah rumah tangga, konflik di dalam rumah tangga itu Allah Maha mengetahui semua. Jadi tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin maka kita harus sadar ya sebenar-benarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas segala apa yang kita lakukan. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun idza tarawda bainahum bil ma'ruf. Dan apabila kalian telah menceraikan istri-istri kalian, lalu telah sampai berakhirnya masa iddahnya, fala ta'dhuluhunna, ya masa iddahnya sudah berakhir, sudah lewat 3 kali haid, kurang lebih 3 bulan misalnya, maka janganlah para wali mencegah anak-anak perempuannya itu yang sudah ditalak untuk kembali lagi kepada suami sebelumnya. Ya, tidak boleh ya. Sang wali, bapaknya, pamannya misalnya, yang melarang anaknya untuk menikah kembali dengan laki-laki yang pernah menceraikannya. Ya boleh jadi laki-laki itu mau bertobat kepada Allah, menyesal atas segala kekurangannya, kekhilafannya, maka dia ingin kembali. Oleh karena itulah selama keduanya itu cocok, ada niat untuk membangun rumah tangga sebaik-baiknya dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, maka sang wali bapak perempuan ini atau saudaranya misalnya atau pamannya, maka tidak boleh melarang dia sang wanita ini untuk menikah dengan laki-laki yang pernah menceraikannya. Dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya? Dzalika yu'adhu bihi. Ya. Ini sebagai apa namanya? Nasihat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bagi siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalikum azkalakum wa athhar, yang demikian itu lebih suci bagi kalian dan lebih bersih. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Ya, jadi sekali lagi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya yang mana siapa di antara kita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan sebenar-benar keimanan, maka itu adalah kebaikan bagi kita. Ya, kebaikan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang sedangkan kita wa antum la ta'lamun wallahu ya'lamu wa antum dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ini ikhwatul Islam azakumullah ya. Eh, Bahwasanya sekali lagi ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-galanya, tidak ada yang luput dari pandangan, penguasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini in liman arada an yutimma ridha'ah. Bagi istri-istri ya hendaklah atau ibu-ibu memberikan susu atau menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun full atau penuh selama 2 tahun penuh. Ya, liman aroda itu bagi orang yang ingin menyempurnakan rodho'ah, ingin menyempurnakan susuan kepada anaknya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka sang bapak yang dikaruniai anak maka berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada wanita yang menyusui anak tersebut, tentu dengan cara yang baik. Ya, la tukallafu nafsun illa wusaha. Seorang itu tidak dibebani satu urusan pekerjaan kecuali sesuai dengan kemampuannya. La tudharra walidatum biwalidiha. Begitu juga ya seorang ibu tidak boleh dimudaratkan karena faktor anaknya. Wala mauludun lahu wala mauludun lahu biwaladihi. Sebaliknya begitu juga ya sang suami orang bapak ya dia apa namanya ya di sini tidak boleh juga mendapatkan kemudaratan. Artinya dari dua belah pihak seandainya telah bercerai tidak boleh mendapatkan kemudaratan satu dengan yang lainnya dalam masalah ini. Wa alal waris mislu dzalik. Begitu juga ahli waris ya dari sang anak itu juga dia tidak boleh memberikan kemudaratan ya kepada si anak ya atau kepada ibunya dan seterusnya. Fa in arada fisalan an taradhim minhuma, jika kalian ingin fisal ya berpisah ya, artinya maksudnya sini fisal di sini maksudnya tidak atau menghentikan menghentikan ibu untuk menyusui anaknya, itu fisal ya. Dan itu jika dikehendaki sang anak itu tidak lagi diberikan susu ibu ya sebelum 2 tahun, dan itu dilakukan secara musyawarah antara suami dan istri, maka itu diperbolehkan ya, maka itu diperbolehkan. Fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, jika kalian ingin ya mencari wanita untuk menyusui anak-anak kalian, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, jika kalian telah memberikan kepada wanita-wanita itu yang akan menjadi ibu susuan ya bagi sang anak. Wattaqullaha wa'lamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lam, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala annallaha bima ta'maluna basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini ikhwatul Islam azakumullah, sangat jelas sekali ya tentang masalah perceraian, tentang masalah pengasuhan anak, tentang masalah membiayai anak ya bagi yang bercerai suami istrinya masing-masing mereka punya kewajiban dan hak dalam masalah ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang apa namanya surah Al-Baqarah
ayat 222, 231 sampai 232. Ya demikianlah, kalau tidak ada pertanyaan kami cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan kekhilafannya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.